kata-kata kutip ya, yang mau begitu saja itu. Dan yang kedua juga tadi sampai kepada anak-anak. Ini satu sisi kebebasan dalam masalah seksual ya. Kemudian yang kita juga saya soroti juga itu tentang masalah isu satanik ritual atau ritual Hmm. satanik. Yang itu juga beredar banyak itu kan di apa namanya di dokumen-dokumen tersebut ya. Bahkan juga Iya. dikaitkan dengan kelompok dengan konglomerat Yahudi, Lord Rothschild gitu kan. Nah, ini juga sama bahwa di dalam masyarakat Eropa yang sekuler, walaupun agama itu ada, tapi kemudian di dalam ritual mereka tidak mesti mengikuti agama yang sudah ada, itu misalkan Kristen atau Yahudi ya. Tapi mereka kemudian mencari ritual lain yang mereka anggap itu lebih memuaskan, Hmm. lebih menyenangkan untuk ukuran hawa nafsu mereka. Maka ritual satanik ini memang juga salah satu bagian dari masyarakat liberal di Barat ya. Kita tahu di Amerika Serikat itu dulu ada yang namanya Temple Jones ya, kemudian juga ada yang namanya kelompok Marilyn Manson, kemudian juga ada Heaven's Gate ya, dan masih banyak. Itu ratusan sekte-sekte agama itu bermunculan di Amerika Serikat sebagai sebuah dampak atau konsekuensi agama itu dipinggirkan, tidak dijadikan sebagai kompas, bukan hanya dalam moral, tapi juga kompas di dalam masalah peribadatan. Maka Hmm. mereka mencari kemudian agama lain dan Epstein membawa ini dan itu kemudian kan menjadi sesuatu yang kegilaan yang sangat luar biasa. Kalau kita nonton satu video itu ada seorang perempuan yang dia teriak-teriak itu kan karena ada katanya makan daging manusia, ada praktek kanibalisme. Walaupun memang ini belum sampai dibuktikan sepengetahuan saya, tapi sangat mungkin terjadi. Jadi Bu Muslim juga para pemirsa semua, potret skandal Jeffrey Epstein ini gambaran yang cukup besar bagaimana masyarakat yang sekuler dan liberal itu ternyata sangat luar biasa, bahkan menjijikan. Kalau dulu orang suka menuduh agama itu menciptakan kerusakan, maka kemudian muncul sekulerisme, nggak mau pakai agama. Tapi kemudian ternyata agama ini, itu sekulerisme itulah yang justru menciptakan kerusakan hampir di semua, bahkan di semua lini kehidupan, dalam kehidupan beragama rusak, dalam kehidupan sosial juga rusak. Dan terakhir ini saya sampaikan, bahwa karena dalam masyarakat liberal, sekuler liberal itu banyak yang menjadi daya pikat, termasuk adalah kebutuhan seksual yang seperti ini, maka kemudian ini sangat gampang, gampang memikat orang-orang yang tadi dia sudah punya power, dia punya uang, dia punya jaringan, nah, kemudian dia mungkin bosan melakukan hubungan seksual dengan pasangannya, dengan istrinya, dengan cara normal, kemudian ketika ada yang menyodorkan hal seperti itu mereka kemudian tertarik, dan akhirnya kemudian ini menjadi sebuah tanda kutip ya boleh dikatakan sebagai sebuah industri yang kemudian itu laku di sana. Apakah kemudian mereka itu bayar ke Epstein ataukah bagaimana kita nggak tahu, tapi bahwa ini kemudian ini sesuatu yang diminati oleh banyak pihak. Saya ingin sampaikan di Indonesia itu dulu ada satu buku Hmm. berjudul Jakarta Undercover, itu Hmm. beberapa tahun silam. Ya hampir sama bahwa ternyata di Indonesia pun dalam hal ini Jakarta itu ada kemudian ada tempat-tempat, ada event-event itu yang diselenggarakan dengan kontennya itu adalah eksploitasi seksual. Dan itu Hmm. komunitasnya ada. Ya, tanda kutip, itu marketnya ada. Walaupun Hmm. harus bayar mahal, itu mereka mau saja. Nah, ini baru di level Indonesia yang muslimnya mayoritas. Nah, di Amerika Serikat, wah itu dulu kita ingat ada tahun 70-an Children of God ya. Jadi komunitas yang mereka itu membolehkan nudis, telanjang, ada pulau di sana boleh telanjang, termasuk juga kemudian terjadi yang namanya eksploitasi seksual kepada anak-anak. Jadi saya ingin mengatakan bahwa ini konsekuensi dari masyarakat sekuler, masyarakat liberal, Bung Muslim. Iya. Berarti Bung Iwan ingin mengatakan bahwa kerusakan moral yang terjadi di Amerika, bahkan tadi disebutkan salah satu contohnya yang skup kecilnya adalah Jakarta, Ya. itu disebabkan oleh sistem kapitalisme yang saat ini diterapkan di negeri-negeri ini. Hal yang memang menjadi sebuah konsekuensi logis ya. Karena Hmm. kalau orang sudah sekuler, agama nggak dijadikan kompas moral, Hmm. agama nggak dijadikan kompas ibadah, nah, akhirnya apa yang kemudian jadi kompasnya? Hedonis, kesenangan. Dan Hmm. itu kan banyak, bahkan di Indonesia pun kalau kita bicara tentang masalah prostitusi dari semua levelnya,
dan Ya. segala macam kegilaan itu juga ada. Hanya memang mudah-mudahan sih tidak ada yang sampai segila yang terjadi di kasus Jeffrey Epstein ini. Tapi itulah memang potret masyarakat yang memang sudah sekuler dan liberal, Bung Guslin. Hanya memang ini kebetulan terungkap, ya kita memang perlu mendalami apa motifnya kemudian sampai Departemen Kehakiman Amerika itu membongkar hal ini, membongkar 6.000 dokumen, ya 6.000 file, walaupun baru 3.000 yang ungkap, apa motifnya? Apakah ini motif politik, ingin menjatuhkan Trump, ya, sehingga melindungi kemudian kelompok yang lain, ataukah bagaimana? Kita memang harus tunggu ini kelanjutan ceritanya, Bung Guslin. Iya. Ya, terima kasih Bung Iwan. Kita beralih ke narasumber kita yang ketiga, Ustadz Ismail Yusanto. Ustadz, kalau kita melihat secara menyeluruh sebenarnya kebobrokan sistem kapitalis ini secara sistemik itu terjadi dan nampak dalam kasus Gaza. Nah, secara individual tercermin dalam skandal yang baru-baru ini terjadi, yaitu skandal Jeffrey Epstein. Bagaimana seharusnya sebenarnya kalau kita lihat umat Islam memandang kerusakan sistem kapitalis dan peradaban Barat ini, Ustaz Ismail? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min yaumil qiyamah wa ba'd. Ustaz Ahmad Tomo dan Ustaz Iwan Januar dan pemirsa dimanapun berada, apa yang sedang kita saksikan di Barat ini sesungguhnya adalah bukti kesekian kali ketika manusia itu tidak tahu untuk apa dia hidup, dan kemana setelah mati. Itu yang sering kita sebut sebagai al-Naudatul Kubro itu. Jadi ketika kekuasaan sudah di tangan, kemudian segala macam harta, uang, fasilitas ya sudah mereka miliki. Lalu apalagi yang mereka harus lakukan? Disitulah mereka mengalami apa yang disebut disorientasi. Itu sebenarnya terjadi di banyak tempat, termasuk di negara-negara maju di wilayah timur ya, Jepang, Korea itu juga mengalami begitu, mengalami disorientasi. Ketika dia masih menjadi pejabat, menjadi pegawai rendahan, orientasinya jelas, yaitu bagaimana meraih karir, menambah pundi-pundi kekayaannya, berusaha untuk naik gaji, membeli ini, membeli itu, membeli properti dan sebagainya. Itu dia masih gitu. Tapi begitu sudah sampai puncak, ketika semua yang diinginkan sudah terpenuhi, what next? Jadi seperti kayak ketemu jalan buntu. Nah, pelariannya orang macam-macam. Dulu di Jepang itu mereka lari kepada spiritualism. Oto Asahara itu pendiri sekte Aum Shinryo itu sebenarnya dalam bahasa kita pedagang asongan yang nggak sukses. Lalu dia lari ke India, ketemu Hare Krishna, belajar spiritualisme, kemudian balik lagi ke Jepang, dia menemukan fakta itu. Dia melihat ada komoditas yang bisa dijual olehnya. Apa itu spiritualisme itu? Kemudian dia mendirikan sekte Aum Shinryo. Dan ternyata banyak pengikutnya, dan pengikutnya itu bukan orang bodoh, orang biasa. Ada banyak sarjana eksekutif. Bahkan di antara yang menghebohkan itu ada ahli gas itu yang menyebarkan gas sarin di kereta bawah tanah itu. Padahal untuk masuk ke sekte ini syaratnya itu sudah tidak masuk akal. Harus menyerahkan seluruh harta kekayaannya. Karena itu Oto Asahara itu kaya sekali, dia punya ranch ribuan hektar di Australia Barat. Jadi ini fenomena manusia yang apa yang kita saksikan pada skandal Epstein itu kurang lebih kayak begitu. Hanya pelariannya ini difasilitasi oleh Epstein dalam sebuah, sebutlah, fantasi seksual yang sangat liar gitu. Memang fantasi seksual itu nggak ada ujungnya. Karena orang bicara tentang fantasi itu ya fantasi ketika dia kan gini. Jadi seksual itu, kepuasan seksual itu kan kita ngerti batasnya gitu.
Tapi fantasi itu tidak berbatas. Kepuasannya sebenarnya ya gitu-gitu saja kita sudah ngerti. Tapi fantasinya itu. Nah, dan ketika fantasi diturutkan, apakah mereka mencapai kepuasan? Ya enggak juga. Dan itulah yang dialami oleh dulu dikenal sebagai bom seks itu Brigade Bardot. Dia bilang, aku ini sudah tidur dengan tak terhitung laki-laki. Tapi saya tidak merasa puas, lalu saya tidur dengan banyak perempuan. Tidak puas juga, akhirnya apa? Dia tidur, sebutlah begitu dalam tanda petik ya, dengan anjing itu. Jadi sampai segitunya. Nah, Epstein ini melihat bahwa di antara tokoh-tokoh itu sesungguhnya ada fantasi liar yang bisa dia manfaatkan untuk berbagai kepentingan. Bagi konsumennya, fantasi liar itu memberikan kenikmatan atau memberikan pengalaman yang tak terduga. Ya. Seperti apa sih rasanya dengan anak kecil, ya, dan seterusnya. Tadi sebagian sudah diceritakan dan kita sebagian juga melihat ya video-videonya begitu ya. Walaupun kita juga nggak ngerti ya karena sosial media itu kadang campur kan video ini dengan video itu digabung-gabung gitu. Kita nggak ngerti juga itu benar apa enggak gitu. Tapi andai benar kita melihat itu luar biasa kebobrokannya itu. Eh, jadi dipakai untuk apa? Nah ini yang kemudian kita lihat dari berbagai analisa itu dipakai dipakai untuk blackmail gitu, untuk pemerasan, pemerasan kepentingan apa? Kepentingan bisnis, kepentingan politik, kepentingan intelijen asing gitu. Apalagi siapa yang tadi disebut Maxwell itu kan di dia Mossad. Jadi kemungkinan memang ada juga unsur-unsur politik di situ yang masuk untuk mengkerangkeng, menjerat para politisi. Karena ada juga ilmuwan kan, ilmuwan dari MIT, Harvard. Nah, mungkin juga adalah ilmuwan-ilmuwan yang memiliki reputasi tentang sesuatu, penemuan atau keahlian yang itu kemudian pengen dipakai untuk kepentingan satu negara itu. Ya, jadi saya kira ini adalah fenomena dari tadi sudah disebut ya kerusakan yang tak terperikan oleh sebuah budaya yang materialistik gitu. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu eh, disebutkan itu mereka itu eh, mereka itu yakuluna kama yakulunal an'am gitu. Mereka itu makan seperti makannya hewan. Hewan itu kan nggak mengenal mengenal halal haram, mengenal kotor bersih, najis tidak gitu. Ya, Eh, dan bahkan lebih rendah daripada hewan. Eh, karena eh, apa sih bedanya kita dengan hewan itu dalam urusan seksual itu? Kita kan mengenal ada yang disebut nikah. Kalau enggak nikah itu sama dengan hewan. Tapi sebejat-bejat hewan itu kan nggak ada hewan yang lesbian atau homoseksual. Nah ini sudah sampai sejauh itu. Nah, celakanya kebejatan yang begitu rupa itu dilindungi atau dijaga supaya tidak terbongkar. Karena kalau terbongkar ini akan menimbulkan kehebohan yang luar biasa, luar biasa. Ini pun sekarang sedang terjadi kan, demo besar menuntut supaya Trump turun karena sebagian dari file-file itu ya tampaknya mungkin ada juga yang ngatur rilisnya itu dipilih yang banyak Trumpnya di situ. Coba kalau Bill Clinton sudah lewat gitu, Ehud Barak sudah lewat. Jadi satunya yang masih akting dari nama-nama yang disebut itu ya Trump ini gitu. Karena itulah mungkin juga bagi lawan politiknya ini kesempatan untuk menghantam Trump. Trump ini dihantam dengan berbagai cara nggak juga goyang. Nah mungkin dengan ini ya. Eh, kita lihat itu di berbagai kota itu rakyat mulai turun jalan memprotes tindakan atau memprotes Trump itu berkaitan dengan apa yang mereka lihat di eh, apa file Epstein ini. Nah, kemudian balik lagi ke tadi, eh, jadi ini ini eh, ini menunjukkan begini. Jadi di depan layar aja sudah bobrok itu. Ada ahli hikmah itu yang mengatakan begini. Engkau itu adalah apa yang kau lakukan saat kau sendiri. Atau engkau itu adalah apa yang kau lakukan ke, di balik layar kalau bahasa ininya ya. Nah, kebayang nggak?
di depan layar aja udah begitu rusaknya. Terus Hmm. gimana di belakang layar? Nah, apa yang kita bisa lihat pada file Epstein itu adalah apa yang terjadi di balik layar. Jadi betul Hmm. terkonfirmasi bahwa memang udah rusak serusak-rusaknya gitu. Apalagi kalau betul ya mereka mengkonsumsi daging manusia dan sebagainya itu. Gitu. Nah ini saya kira harus dijadikan sebagai pelajaran penting bagi umat Islam ini. Hari yang masih terpesona dengan nilai-nilai Barat itu. Kita apresiasi kepada Ustadz Ahmad Rusdan yang 17 tahun di Amerika tapi nggak goyang. So ada banyak teman-teman kita ini yang baru sekali dua kali ke Amerika itu langsung berubah gitu. Ya. Dulu waktu saya diundang ke mana ke Harvard itu juga harapannya begitu. Begitu tiba itu saya ditanya sama pihak kedutaan itu, gimana Anda setelah melihat ini? Harapannya mungkin wah baik. Saya bilang kalau itu baik itu politik dalam negeri Anda, itu kena kepada rakyat Anda. Kalau baik ya rakyat Anda, kalau jelek ya rakyat. Yang kita persoalan selama ini kan politik luar negeri Anda yang kena kepada sebagiannya itu umat Islam di negeri-negeri Islam gitu. Dia terpekur ngeliat jawaban saya, wah ini salah ngundang ini. Nah, jadi ini harus menjadi pelajaran buat umat Islam yang ini hari masih terpesona dengan Barat, seolah-olah Barat itu pusat modernitas, pusat moralitas, pusat keadilan, kesetiakawanan, kesucian, penghargaan terhadap hak asasi manusia, dignity, martabat segala macam itu semua terbantahkan oleh apa yang mereka lakukan di Gaza dan juga apa yang kemudian terungkap pada skandal Epstein ini. Saya kira itu. Iya. Terima kasih Ustaz Ismail. Iya. Muncul pertanyaan baru nih Ustaz Ismail. Nah, Hmm. kalau bahas tentang kerusakan peradaban tadi, kemudian Hmm. kita ingin menawarkan nih bahwa ada solusi alternatif, yaitu solusi Hmm. satu-satunya Islam. Ya, ya. Nah, apakah Islam benar-benar mampu menjadi solusi alternatif tersebut, Ustaz Ismail? Ya, ini kan dijawab dengan dua perspektif. Yang Hmm. pertama perspektif teoritik di situ ada soal filosofi, soal konsepsi, dan tentu saja nanti ujungnya adalah soal keyakinan, bahasa kita akidah. Tentu bisa, dan itu yang utama memang harus ditanamkan eh, kepada setiap Muslim, kepada diri kita itu. Tapi yang kedua adalah perspektif empirik itu. Dalam arti bahwa kita bisa melihat secara faktual seperti apa keadaannya. Jadi kalau ada yang mengatakan, kalau kita membaca buku Amerika Number One yang ditulis oleh Andrew L. Shapiro, itu di sana dia mengeluarkan satu kalimat pendek gitu, bahwa American itu time to time become worse. Itu buku sudah sangat lama, mungkin 20 atau 30 tahun yang lalu. Tapi saya kira mengingatkan kembali bahwa memang betul Amerika itu dari waktu-waktu menjadi makin buruk, makin buruk, makin buruk. Hanya ini raksasa, raksasa yang selemes-lemesnya atau apa leto-letonya raksasa ya raksasa. Mike Tyson itu sudah lama nggak berdiri, tapi kalau sekali mukul ya mungkin kita masih pingsan juga gitu. Jadi itu yang kita lihat. Jadi perspektif perspektif empirisme itu yang memang bisa dikombinasi atau dikombinasi dengan perspektif yang pertama. Hanya ketika bicara perspektif empirisme itu kan kemudian kita kehilangan bukti. Terus Islam bisa apa? Ketika mobil listrik dari sana paling jauh dari Cina, mana dari dunia Islam. Ketika pesawat dari mereka, ketika iPhone dari mereka, ketika radar dari mereka, ketika senjata dari mereka, ketika nah itu kadang-kadang kita kehilangan bukti gitu. Karena itu tetap harus dikombinasi dengan perspektif teoritik tadi itu. Hmm. Nah, yang paling jauh kita historis empiris atau empiris historik gitu, yaitu bukti-bukti di masa lalu. Ada orang yang bisa menerima, tapi ketika mereka bilang yang perlu kan saya sekarang, bukan masa lalu oke lah, tapi sudah lewat sekarang ini bagaimana? Nah, karenanya sekarang ini sebenarnya kita sedang berjalan, berjuang untuk membuktikan bahwa Islam itu adalah jawaban, Islam adalah solusi. Buat sebagian mereka yang tinggal di Barat, mereka sudah bisa melihat langsung, bisa membuktikan dua-duanya. Itulah kenapa konversi kepada Islam di Eropa, di Amerika itu deras sekali. Makanya kemudian Islam itu
sekarang dianggap sebagai agama yang paling tinggi pertumbuhannya itu. Ah, eh, secara secara jumlah tetap kecil, ya artinya tetap mayoritas mereka Kristen, tetapi pertumbuhan itu cepat sekali. Nah, itu menunjukkan bahwa mereka melihat bahwa Islamlah masa depan. eh, Tidak ada masa depan terhadap agama yang ada. Apalagi kenyataannya memang mereka sudah melihat kebobrokan juga pada agama yang mereka anut selama ini, gereja sepi dan seterusnya gitu. Jadi ada optimisme dan optimisme itulah yang harus kita pompakan kepada umat. Yang anehnya di negeri ini tidak sedikit yang justru berbalikan dengan apa yang terjadi di Barat. Barat rame-rame memeluk Islam pada disiplin yang begitu perempuan masuk Islam kan langsung pakai kerudung, pakai jilbab. Di sini masih begini-begini saja gitu. Ya. Gitu, Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Ismail. Iya. Eh, Sesi terakhir kita akan bacakan masing-masing satu pertanyaan dan silakan dijawab sesingkat mungkin, kemudian closing statement. Yang pertama ke Pak Ahmad Rusdan dulu. Ini ada yang bertanya terkait dengan bagaimana tanggapan Ustaz terkait dengan isu bahwa COVID telah direncanakan melalui file Epstein ini. Jadi jawab singkat aja, karena kalau dijawab secara runut ini kayaknya panjang nih, sampai besok nggak selesai. Singkat aja Pak Ahmad, silakan. Ya, jawaban singkatnya ya tidak ada hubungannya sebetulnya. Jadi COVID kemarin memang real. Nah, sementara Epstein itu kan istilahnya dia mungkin mau mencari manfaat aja dari pandemi yang ada gitu. Tapi bukannya dia mengengineer COVID, bukan. Ya, itu jawaban singkatnya. Iya, terima kasih Pak Ahmad. Kedua pertanyaan untuk Bung Iwan. Ini ada yang menanyakan, menjelaskan bahwa ini adalah rekayasa untuk mengalihkan isu di negeri ini. Gimana tuh tanggapan Bung Iwan? Singkat saja, Bung. Di negeri ini maksudnya Indonesia begitu? Ya, pengalihan isu di negeri ini. Itu terlalu konspiratif itu teorinya. Yang ada justru di Amerika Serikat itu memang ada pengalihan, ada rumor kemudian teori mengatakan ini pengalihan isu atas agenda Trump menginvasi Venezuela dan sebagainya begitu kan ya. Jadi kalau dikatakan Indonesia yang kemudian jadi objek pengalihan isu, saya kira itu terlalu konspiratif begitu ya. Mohon maaf ini ya bagi yang pernah seperti itu. Justru di Amerika itulah yang kita harus soroti. Kenapa tadi Departemen Kehakiman itu sampai kemudian memberitakan membuka dokumen-dokumen itu, apakah ada motif politik kepada Trump atau kepada kelompok lain. Memang kita harus tunggu nih drama ini apakah berlanjut ataukah tidak, mengingat bahwa Epstein ini sudah memiliki power networking gitu kan. Jadi networking yang orang-orang kuat, yang ya ini dalam, kalau kita persis film-film Hollywood, kalau sudah kemudian berhadapan dengan orang-orang punya kekuasaan, selesai sudah itu. Ini memang yang kita duga kuat sih demikian, Bung Guslim itu. Iya. Oke, terakhir Ustaz Ismail, ini ada pertanyaan nih. Apakah dengan terbongkarnya kasus atau skandal-skandal semacam ini jadi momentum bagi para pengembang dakwah untuk betul-betul membongkar kegagalan kapitalis dan menawarkan Islam sebagai solusi? Begitu, Ustaz? Ya, pasti. Ya, jadi kalau dalam bahasa ininya itu kan ini kan yad'una ilan nar, kalau kita ini kan yad'una ilal jannah wal maghfirah itu. Jadi kita ini amar ma'ruf nahi mungkar, mereka itu amar mungkar nahi ma'ruf. Jadi sebenarnya memang dunia ini memerlukan Islam, menunggu Islam. Jadi kita ini mesti semakin giat. Wah, ini kesempatan untuk Anda mau kemana lagi? Maka sering saya katakan, kita mau kemana mengadu umat Islam setelah sosialisme, komunisme, apalagi ulung tikar, ya hancur. Kapitalisme makin tampak kebobrokannya di seluruh aspek. Tuh. Aspek morality ini, Epstein, aspek politik militer, apa yang terjadi di Gaza, ya kan, itu juga aspek humanity. Kemudian ekonomi juga acak adul, ya kan, fenomena orang pada lari kepada emas itu kan sebenarnya menjelaskan bahwa mereka itu sudah tidak percaya lagi kepada apa yang disebut fiat money. Mereka melihat bahwa emas inilah yang
yang akan melindungi atau menyimpan kekayaan mereka secara real. Hmm. Jadi dalam situasi kayak gini menjelaskan dinar dan dirham itu jadi terasa lebih mudah gitu. Orang ngerti kenapa kok uang kertas itu sekarang terus turun nilai tukarnya atau purchasing powernya. Kenapa kemudian emas itu terus naik tuh. Itu dengan mudah. Begitu juga soal soal yang berkenaan dengan budaya, berkenaan dengan eh, nah yang mungkin masih agak sulit itu adalah soal pendidikan, karena kalau pendidikan itu kan kaitannya dengan penguasaan ilmu, lalu sains, teknologi. Tapi kalau pendidikan dikaitkan dengan morality, saksiyah, itu juga ini semua kan sebenarnya produk dari pendidikan. Ya. Bagaimana eh, apa pendidikan sekuler itu telah gagal membawa anak-anak itu memiliki keberbedaan yang kokoh. Jadi betul, ini momentum. Nah, Hmm. tinggallah pandai-pandai kita membungkusnya, membingkainya untuk menjelaskan dengan mudah apa yang sedang terjadi dan menanamkan keyakinan, kepercayaan, dan optimisme terhadap masa depan dunia ini, masa depan kita semua di bawah Islam itu. Iya. Jadi makin hari makin relevan sebenarnya itu. Nah, karenanya tidak ada alasan bagi kita itu untuk bersikap pesimis, sudah lebih optimis, dan tak boleh juga eh, apa kita tidak sungguh-sungguh atau serius, karena Islam itu soalnya bukan kapitalisme ambruk, tapi Islamnya bangkit apa tidak. So kalau kapitalisme ambruk, tidak otomatis Islam menang. Itu sama Hmm. sebagaimana kalau kita nonton bola. Ya. Jadi soalnya bukan bola itu meluncur di depan gawang lawan. Eh, Mau meluncur di depan gawang lawan berapa kali nggak akan bikin gol kalau tidak dicocor oleh eh, kaki masuk ke dalam gawang. Nah, siapa yang mencocor itulah disitulah. Jadi ini kesempatan, tapi tidak otomatis membuat Islam itu menang. Islam itu baru akan menang kalau diperjuangkan. Dan begitulah sunatullah. Saya kira itu. Iya, terima kasih. Terakhir mungkin masing-masing memberikan closingnya, kesimpulan masing-masing dari para narasumber. Silakan dari Pak Ahmad Rizdan, maksimal 3 menit, silakan. Ya, terima kasih, Ustadz Guslin. Jadi apa yang kita saksikan sekarang itu menunjukkan bagaimana ketika manusia itu hidup tanpa tuntunan ya, tanpa ada pertanggungjawaban. Jadi ketika yang kuat itu bisa mengeksploitasi yang lemah, sementara yang lemah tidak bisa mendapatkan keadilan. Dan ini menjadi satu bukti nyata, ini baru mengenai masalah seksualitas gitu ya. Belum lagi saat ini di Amerika sudah terdengar nih apa yang they said out loud, mereka membicarakan sesuatu yang mestinya silent ya. They say the silent part out loud, nah istilahnya gitu. Jadi ini baru menunjukkan beberapa kebingungan di Amerika saat ini. Jadi Epstein File ini adalah salah satu masalah. Dan yang kedua adalah tentu imigrasi. Jadi artinya apa? Bagaimana mereka memandang manusia. Sungguh ketika mereka memandang manusia itu betul-betul sebagai komoditas saja. Bahkan ketika kita melihat bagaimana mereka melihat ketika wanita dilecehkan gitu ya, itu benar-benar suatu peradaban yang sangat buruk. Ya mungkin di hadapan kita mereka sangat respectable gitu ya, tapi di batin mereka kita tidak tahu betapa kotornya yang ada di benak mereka gitu. Dan kita bersyukur bagi kita umat Islam bahwa kita betul-betul yang disebut respect terhadap semua orang, laki-laki maupun perempuan, bahkan pada agama yang berbeda, itu hanya temukan di Islam. Itu kalau nggak kita syukuri, kita mau cari apa lagi gitu ya. Dan ini sudah terbukti gitu ya. Mereka bahkan tidak bisa menghormati jenis mereka sendiri gitu. Nah, inilah kita dalam poin seperti ini jangan berhenti bersyukur untuk kita sendiri. Tentu kita juga ingin berbagi dengan umat lain. Ya, tunjukkan dengan apa yang kita bisa, dengan respect yang kita punya, bahwa ada peradaban yang lebih cocok buat manusia itu sendiri. Ya, mudah-mudahan itu bisa menjadi inspirasi. Terima kasih. Terima kasih, Pak Ahmad. Selanjutnya ke Bung Iwan, silakan kesimpulannya. Baik, Bung Muslim juga pemirsa semua, kita melihat inilah hipokrisme ya. Jadi hipokritnya bangsa Barat. Mereka sering menuduh Islam itu mendiskreditkan perempuan. Islam kemudian sangat misoginis, anti perempuan dan sebagainya. Tapi in fact, bahwa faktanya justru
kita dipertontonkan hari ini dengan izin Allah bahwa mereka itu yang sangat merendahkan kaum perempuan. Mereka sudah menganggap perempuan itu komoditi. Bukan, kalau komoditi itu kan ada harganya. Kalau ini udah nggak ada harganya. Diculik dengan human trafficking, dieksploitasi, bahkan dibunuh, dan tidak diberikan pembelaan sama sekali. Termasuk, saya sampai hari ini belum membaca ada kelompok feminisme di Amerika yang memberikan pembelaan, memberikan advokasi kepada korban. Itu nggak ada begitu kan. Ini menunjukkan satu hal sangat ironis sekali. Yang mereka di sana sering gembar-gembor tentang women support women begitu, tapi dalam kasus Epstein, juga kasus kejadian genosida di Gaza itu nggak ada suara dari kaum feminis memberikan support, memberikan advokasi kepada korban-korban. Jadi menunjukkan memang hipokritisme, kemunafikan, dan juga hanya omong kosong kalau kemudian dikatakan peradaban Barat itu memberikan pembelaan kepada kaum perempuan. Itu hal yang tidak benar, dan justru cuman Islam lah satu-satunya agama memberikan pembelaan dan penghargaan tinggi kepada perempuan. Begitu, Bung Muslim. Terima kasih, Bung Iwan. Terakhir, silakan Ustadz Ismail. Ya, pertama kita harus bersyukur bahwa kita ini sebagai Muslim mengerti betul kita ini hidup untuk apa. Kita hidup tak lain untuk beribadah. Ibadah itu apa? Ibadah itu intinya kan beriman dan taat kepada Allah. Karenanya semua hal itu menjadi terbingkai secara jelas untuk apa. Kemudian kita akan mati meninggalkan dunia ini kemana? Itu juga jelas bahwa kita ingin menjadi bagian dari Ashabul Yamin. Jadi rute hidup kita itu dari awal sampai akhir, bahkan selepas hidup kita di dunia itu tergambar dengan sangat-sangat gamblang. Sesuatu yang tidak dimiliki oleh manusia-manusia yang tidak memahami risalah ini. Karena itu sebenarnya ini kehidupan yang gelap, yang kemudian tercermin di dalam perilaku, tindakan, dan budaya mereka. Skandal Epstein itu kan mengungkap itu. Sisi gelap dari mereka-mereka yang tadi saya sudah sebut itu mengalami disorientasi, tidak ngerti. Semua kekayaan, semua kekuasaan itu untuk apa gitu. Karena itu kita punya tanggung jawab untuk bagaimana mengajak manusia ini juga memahami sebagaimana yang kita pahami. Sebab kalau manusia tetap terus di dalam kegelapan, ya, itulah yang disebut bahwa Islam itu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Kalau mereka itu yukhrijuhum minan nuri ila dhulumat, itu terus akan dalam kegelapan. Persoalannya kalau gelap sendiri tidak masalah. Ini kadang-kadang dia ngajak orang lain untuk gelap dan menimbulkan kegelapan atau menghambat penerangan, itu menghadap usaha untuk jadi terang dengan aneka tuduhan. Nah, itulah di situ kita bisa memahami kenapa perlu dakwah, bahkan juga sampai jihad itu. Karena memang ada halangan fisik dari mereka yang sudah diuntungkan dengan peradaban yang gelap ini. Mereka diuntungkan dan mereka tidak ingin keuntungan itu berakhir. Hegemoni, dominasi itu tidak berakhir. Karena itulah betul bahwa sekarang ini sedang terjadi pertarungan peradaban. Peradaban terang, peradaban putih, peradaban yang membawa kepada kebaikan, rahmatan lil alamin, dengan peradaban gelap, penuh dengan kekotoran, penuh dengan kepalsuan, kemunafikan, penuh dengan penindasan, ketidakadilan, eksploitasi yang kuat terhadap lemah, dan seterusnya. Itu. Jadi kita harus serukan, it's time for Islam. Inilah waktunya untuk Islam. Itu lead the world, memimpin dunia. Jadi ke sana. Jadi anak muda ini sekarang harus lebih bersemangat untuk memancarkan risalah ini ke berbagai arah. Nah, utamanya adalah tentu saja di sekitar kita, karena kita menghadapi umat Islam di negeri kita yang juga tidak sedikit terpengaruh oleh peradaban yang tadi disebut. Tetap istiqomah, insya Allah. Demikian. Insya Allah. Terima kasih, Ustadz. Ini konklusi yang